Hai sobat, pada kesempatan kali ini kita mendengarkan renungan ketika Tuhan tidak mengabulkan doaku. Saya percaya kita semua sebagai orang percaya ketika kita berdoa, pasti kita menginginkan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab doa kita seperti yang kita inginkan, seperti yang kita rindukan. Tapi kenyataannya tidak semua doa yang kita panjatkan kepada Tuhan itu Tuhan jawab seperti yang kita harapkan. Ketika hal seperti ini terjadi menimpa hidup kita, bagaimana sikap kita? Bagaimana reaksi kita? Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi berhubungan dengan reaksi kita pada saat doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak kabulkan seperti yang kita inginkan. Yang pertama, bisa membuat kita kecewa, frustrasi, bahkan bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa kita berdoa kepada Tuhan tapi Tuhan tidak jawab? Apakah salah saya? Apakah Tuhan memang membedakan orang? Orang lain Tuhan jawab, Tuhan kabulkan, tetapi saya tidak. Apakah saya ini terlalu berdosa sehingga apa yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar? Ini adalah kemungkinan pertama yang bisa terjadi ketika doa yang dipanjatkan itu tidak dikabulkan Tuhan seperti yang kita inginkan. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi kita hanya bisa berbahagia dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kalau pada akhirnya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab dan kita tidak menjadi kecewa dan kita tidak menolak Tuhan hanya karena Tuhan tidak menjawab doa seperti yang kita harapkan, seperti yang kita inginkan. Kita bisa tetap berbahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita menolak Tuhan, kita menjadi kecewa, berarti kita akan kehilangan kebahagiaan kita ketika Tuhan tidak mengabulkan doa seperti yang kita inginkan. Hal yang kedua bisa terjadi saat doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Kita menyambut itu dengan bersyukur. Bersyukur itu adalah suatu sikap yang menandakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan yang kita sudah sampaikan kepada Tuhan melalui doa kita. Kalau Tuhan tidak menjawab seperti yang kita minta, kita mempercayai bahwa keputusan Tuhan untuk tidak mengabulkan apa yang kita doakan pasti itu terbaik bagi diri kita, baik untuk kekinian kita maupun untuk perjalanan hidup kita ke depan. Untuk itu, mari kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, termasuk ketika doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan tidak kabulkan seperti yang kita harapkan. Kita tetap bisa berbahagia dalam situasi apapun, termasuk ketika doa kita tidak dikabulkan. Kita bisa berbahagia dengan kita belajar bersyukur sebagai bukti bahwa kita tetap mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang baik dan kebaikannya dia akan nyata dalam kehidupan kita apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita tetap bersyukur dan menerima tindakan Tuhan bagi kita yang terbaik walaupun yang kita doakan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Yang pasti rancangan Tuhan itu terbaik untuk kita. Wajideo.